Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu dan kita melanjutkan kajian tentang hadis-hadis berkenaan dengan fisik, kemudian akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 415 hadis baru kita bacakan satu hadis di 2 bulan yang lalu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Humaid ibnu Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun idza masya yatakaffa'u. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki memiliki postur sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, fisiknya bagus, rambut beliau tidak keriting juga tidak lurus, warna kulitnya coklat, jika berjalan beliau berjalan dengan tegak. Baik, berarti di sini ada 4 hal yang perlu Bapak ketahui. Satu, tentang tinggi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi badan beliau sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Berbicara tentang tinggi badan, maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tinggi badan Nabi Adam, tuluhu situna diraan. Tinggi badan Nabi Adam adalah 60 hasta. Berarti Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Maka wajar kalau zaman-zaman seperti itu ada dinosaurus. Sehingga ketika dinosaurus ditiadakan, maka falam yazal yangkus hatal an. Tinggi badan manusia dari periode ke periode terus dikurangi oleh Allah hingga sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tinggi badan Rasulullah tidak sama dengan tinggi badan Nabi Adam. Cuma ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al jannata ala surati Adam. Nanti penghuni surga saat masuk surga, fisiknya, gantengnya, termasuk tinggi badannya setinggi Nabi Adam. Baik, ini yang pertama tentang tinggi badan. Nah, bicara tentang tinggi badan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 istri yang ciri khasnya ada pada postur tubuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, di sampingnya ada seorang wanita, badannya tinggi, berarti itu Sufiyah, anak Umar bin Khattab. Jadi Sufiyah itu badannya tinggi, persis seperti bapaknya. Tapi kalau Rasulullah berjalan, di sampingnya ada Sufiyah binti Huyai bin Akhtab, wanita Yahudi yang nasabnya sampai Nabi Harun alaihissalam, maka fisiknya adalah pendek.
Jadi yang pendek itu Sufiyah, yang badannya tinggi adalah Hafsah binti Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi antara Hafsah dan Sufiyah. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin ada satu riwayat ketika Aisyah cemburu kepada Sufiyah. Ibu-ibu pernah cemburu, Bu? Bukan sering, memang kelakuannya begitu. Baik, Aisyah kesel, cemburu dengan Sufiyah. Cukup satu kata keluar dari mulut Aisyah, qasirah. Dia kan pendek. Mengomentari fisik Sufiyah cukup dengan satu kata, Rasulullah langsung menegur, laqad qulti kalimatan lau muzizat bima'il bahri lamazastahu. Satu kata sudah keluar dari mulutmu wahai Aisyah. Kalau pengen tahu dosanya, diibaratkan setelah satu kata keluar kamu meludah ke laut, maka seluruh kehidupan di laut mati semuanya. Berarti dosa besar luar biasa mengomentari fisik. Karena mengomentari fisik, menjelek-jelekan fisik, berarti menghina Allah sebagai penciptanya. Baik. Kemudian masalah kedua, kulit beliau coklat. Nanti akan Bapak dapatkan di bawah-bawahnya, kulit beliau putih tapi tidak sopak. Dalam riwayat yang lain, kulit beliau putih tapi ada kemerah-merahan. Maksudnya apa? Secara umum kulit beliau itu putih. Anggota tubuh yang biasa terkena sinar matahari itu kemerah-merahan. Inilah kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang kulit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan jadikan warna kulit sebagai bahan ejekan. Sehingga ketika Abu Dzar mengomentari Bilal dengan Ibna Sauda, dia kan anak hitam, maka Rasulullah pun langsung marah dan mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang tapi kelakuan jahiliyahmu masih ada pada dirimu. Nah, menariknya berkenaan dengan kulit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengadopsi anak, namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid ini punya anak namanya Usama. Ternyata dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, jangan coba-coba menyakiti Zaid dan Usama. Kalau ada yang menyakiti Zaid dan Usama, Rasulullah ikut sakit hati. Nah, Rasulullah pernah dirundung kesedihan luar biasa. Karena Zaid sebagai bapak kulitnya putih, anaknya Usama kulitnya hitam. Cukup dengan satu kalimat, ini kelihatannya bukan bapak dan anak. Masa bapaknya putih, anaknya hitam. Rasulullah pulang terlihat sekali wajah beliau sangat sedih. Hingga akhirnya di kitab Bulughul Maram ada, di Umdatul Ahkam ada, di mana di kota Madinah ada seorang namanya Mujazziz. Ini pakar nasab. Mujazziz ini bisa mengetahui dua orang ini punya hubungan bapak dan anak, ibu dan anak atau tidak, cukup melihat bentuk kaki. Nah, tiba-tiba suatu hari si Usama dan Zaid sedang duduk, cuma terlihat kakinya saja. Kira-kira di Masaran apa Pak? Acara apa? Cuma kakinya terlihat. Kalau di Bekasi bulan Ramadan, warteg-warteg ditutup, tapi ternyata banyak yang jajan, atasnya tidak kelihatan, kakinya kelihatan. Itu kalau di Bekasi begitu. Nah, suatu hari bapak dan anak duduk, cuma kelihatan kakinya.
Dilihat oleh banyak orang. Datanglah si Mujazziz, ya Rasulullah, melihat bentuk kaki meskipun warnanya beda, ini kaki bapak dan anak. Maka Rasulullah langsung buru-buru pulang menyampaikan kabar gembira ini di hadapan Aisyah, sampai Aisyah berkomentar, belum pernah aku melihat Rasulullah sebahagia hari ini. Bicara tentang kulit putih dan hitam, maka di kitab Bulughul Maram bab li'an, ada seorang sahabat menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, tolong istri saya dirajam. Loh, kenapa? Saya orang Madinah, kulit saya putih. Istri saya juga orang Madinah, kulitnya juga putih. Hari ini istri saya baru melahirkan, ternyata anaknya hitam. Berarti istri saya pasti selingkuh. Saya tidak akui anak itu hasil aku dengan istriku. Akhirnya Rasulullah bertanya, halaka min ibilin, kamu punya onta? Oh, saya peternak onta. Fama alwanuha, onta-ontamu rata-rata warnanya apa? Humur, merah. Hal fiha min awraq, ada tidak anak-anaknya yang warnanya abu-abu? Ada. Loh, kok bisa? Bapaknya merah, anaknya abu-abu. Ya Rasulullah, la'allahu nazau irkun, mungkin dia punya kakek warnanya abu-abu. Nah, sekarang kamu punya tidak kakek yang kulitnya hitam? Yaitu bah kakung saya kulitnya hitam. Ya sudah, sabar, hari ini jin itu nurun kepada cucunya yang tidak lain anakmu. Cabut laporanmu sehingga istrimu tidak akan dipanggil untuk diinterogasi. Baik. Baik, kemudian satu masalah lagi tentang kulit. Nanti kulit pada hari kiamat diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara, memberikan kesaksian terhadap semua yang pernah kita lakukan. Jadi dosa itu akan diungkap oleh tangan dan kaki termasuk kulit. Sementara al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Siapa yang nerocos ngomong? Tangan, kaki dan kulit. Begitu sudah nerocos selesai, dosa sudah terungkap, orang ini tidak bisa mengelak, maka mulut akhirnya dibuka sehingga mulut akan memarahi kulit. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu memberikan kesaksian terhadap semua yang kita perbuat dulu di dunia? Maka kulit akan berkata, antaqanallah, yang membuat kami bicara adalah Allah. Ini murni bukan keinginan diriku, Allah lah yang membuat kita semuanya berbicara. Baik, masalah kedua selesai. Masuk masalah ketiga tentang rambut Rasulullah SAW. Di sini rambut beliau ikal, berombak, tidak keriting dan tidak lurus. Pertanyaannya, apa hikmah? Kenapa rambut Rasulullah tidak lurus dan tidak keriting? Jawabannya adalah sebagaimana akhlak Rasulullah itu agung, sempurna, sehingga Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adim, engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Kalau akhlaknya luar biasa, maka Allah juga tetapkan tubuhnya juga harus luar biasa. Itu satu. Yang kedua, 2 bulan kemarin sudah kita terangkan banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Dan perlu Bapak ketahui, banjir ini tidak hanya menimpa Suriah, lokasi tempat tinggal Nabi Nuh itu kan Suriah, Damaskus. Banjir itu meliputi seluruh dunia tidak terkecuali, termasuk Masaran. Jadi Masaran juga termasuk daerah yang terkena efek banjir pada masa Nabi Nuh. Kan'an mati. Nah, kan ada pertanyaan,
Setelah Kan'an mati, apakah Nabi Nuh punya anak? Iya. Karena perlu Bapak ketahui, Adam itu bapak manusia pertama, sementara Nabi Nuh adalah bapak manusia kedua. Kenapa disebut bapak manusia kedua? Karena begitu banjir menewaskan sekian banyak orang, anak Nabi Nuh juga mati. Nah, setelah itu Nabi Nuh punya istri dan punya 3 orang anak. Anak pertama bernama Sam. Sam ini rambutnya bergelombang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Allah jadikan Sam cikal bakal bangsa Arab, Yahudi dan Eropa. Anak kedua bernama Ham, keriting, bibir tebal, kulit hitam, cikal bakal bangsa Afrika. Sementara Yafis kulitnya putih, matanya sipit, hidung pesek, rambutnya lurus. Allah persiapkan sebagai cikal bakal bangsa Cina. Maka silakan ibu-ibu nanti pulang ngaca kira-kira yang mana itu. Lihat aja dari sisi hidung, dari sisi rambut, meskipun hasilnya mungkin tidak jelas. Baik. Nah, berarti Rasulullah itu kalau digaris lurus itu menyambung kepada Sam. Hidung mancung, kulit putih, rambut bergelombang, ikal. Nah, kemudian Allah tetapkan inilah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak keriting. Kenapa? Karena keriting itu ciri khas tidak hanya anak keturunan Ham, tapi keriting itu ciri khas rambut Dajjal. Jadi Dajjal itu rambutnya keriting. Tapi tolong, yang rambutnya keriting jangan dikomentari, wah ini temannya Dajjal. Rambut lurus itu ciri khas anak keturunan Yafis. Di antara keturunan Yafis ada yang membentuk suku yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj, yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi. Suku yang jahat luar biasa, yang kerjaannya merusak bumi, sehingga oleh Dzulqarnain atau orang barat menyebut dengan Alexander the Great, kampungnya dibenteng dengan besi yang kokoh yang tidak mungkin dijebol kecuali nanti menjelang hari kiamat. Baik. Nah, sekarang bagi bapak-bapak engkang sampun kebacut rambutnya keriting, boleh tidak diluruskan rebonding, atau rambut lurus kemudian dibikin keriting? Saya belum tahu Tarjih Muhammadiyah sudah membahas atau belum, tapi Bahsul Masail Nahdlatul Ulama sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengkeritingkan rambut dan meluruskan rambut keriting. Mengambil hadis la'anallahu al-wasilat wal mustausilat an-namisat wal mutanaffisat wal washimat wal mustausimat al mughayyirat li khalqillah. Allah laknat wanita-wanita yang suka merubah ciptaan Allah. Jadi yang keriting ya sudah enggak usah dirubah, jadi lurus. Yang lurus jangan dirubah jadi keriting. Baik. Nah, ini contoh pelanggaran syar'i berkenaan dengan rambut, meluruskan yang keriting dan mengkeritingkan yang lurus. Tapi ada juga yang lain, diantaranya qaza, larangan rambut. Ada juga yang lain qaza. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil qaza. Nabi melarang qaza. Qaza itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Seperti cukuran The Etim, itu film tahun 80-an menggantikan The $6 Million Man. Itu kan The Etim kan begitu, kanan kiri
dipangkas, dikerok, kemudian yang disisakan yang di tengah. Itu namanya qaza. Nah, kemudian selain qaza termasuk menyambung rambut atau memakai rambut palsu. La'anallahu alwasilat wal mustausilat. Allah laknat wanita-wanita yang memakai rambut palsu meskipun rontok. Meskipun rontok tidak diperbolehkan. Karena seorang wanita menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna binti hadihi satatazawwaju, putri saya sebentar lagi menikah, wa innaha asobat hal hasba." Tiba-tiba terserang penyakit sehingga apa? Rambutnya pada rontok. Afa asilu sya'roha, boleh tidak demi menyenangkan suaminya nanti setelah akad nikah saya pakai rambut palsu untuk menutupi kerontokannya. Ternyata Rasulullah menjawab, la'anallahu alwasilat wal mustausilat. Allah laknat wanita-wanita yang memakai rambut palsu. Termasuk berkenaan dengan pelanggaran rambut adalah mencabut uban. La tantifu asyaifa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan cabut uban, karena uban adalah cahaya seorang muslim nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian masalah keempat, Rasulullah berjalan tegak. Nanti kita akan mendapatkan hadis Rasulullah gaya jalannya adalah seperti gaya menuruni dari ketinggian ke menuruni ketinggian. Berarti jalan Rasulullah itu cepat. Maka saya masih ingat dulu di pesantren, kalau ada santri jalannya kelemar-kelemar itu langsung ditendang ustadznya. Itu gak boleh. Rasulullah jalannya tidak seperti itu, tegak, berjalan cepat seolah-olah menuruni ketinggian. Nah, bicara tentang sombong, bicara tentang berjalan, maka ada beberapa cara jalan yang dilarang oleh syariat. Satu, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nah, di sini pada perang Badar ada seorang sahabat bernama Handullah. Dia ikat kepalanya dengan kain berwarna merah, berjalan berlenggak-lenggok untuk memancing emosi musuh, dan akhirnya berhasil bikin musuh kemeropok melihat cara jalannya. Komentar Rasulullah, innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi mithli hadzal mautin. Handullah, cara jalanmu ini sangat dibenci oleh Allah kecuali hari ini di depan orang kafir. Jadi gemede, gemblalang-gembleleng di depan orang kafir sebelum perang untuk memancing emosi. Kalau orang sudah emosi kan konsentrasi akan hilang, itu tidak boleh. Tapi karena di situasi perang Rasulullah mengizinkan, maka benar kalau ada ungkapan al-mutakabbiru alal mutakabbiri shadaqatun. Sombong di depan orang sombong itu sedekah. Baik. Kemudian jalan kedua yang dilarang adalah jalan tergesa-gesa di saat mendengar iqamat. Bapak masih di lapangan, tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah mengingatkan, idza sami'tumul iqamata famshu wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kalian masih ada di luar masjid, tiba-tiba terdengar iqamat, jangan percepat langkahnya, tetap jalannya sebelum mendengar iqamat. Kalau sampai masjid ternyata bareng dengan imam, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata telat, ya tinggal ditambahi jumlah rakaatnya. Kemudian
Termasuk jalan yang dilarang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil muk. Wanita yang disiksa dengan siksa yang pedih adalah wanita-wanita pakai baju tetap dianggap telanjang. Berarti memakai pakaian transparan, berjalan berlenggak-lenggok, rambut mereka seperti punuk onta. Ini kerjaan siapa? Kerjaan pragawati. Maka ibu-ibu tolong jalan dari rumah ke Masjid An-Nur jalannya biasa, jangan niru pragawati. Baik. Kemudian termasuk Rasulullah melarang berjalan tergesa-gesa saat menunaikan ibadah haji, karena para sahabat tergesa-gesa, pengennya segera sampai ke TKP. Maka Rasulullah bersabda, innal birra laisa bil idho. Perbuatan baik itu tidak identik dengan kesusu. Berjalanlah dengan tenang. Jadi berjalan kesusu itu tidak boleh. Kemudian bicara tentang berjalan, maka para ulama ada punya pembahasan mana yang lebih baik, pergi ke masjid, naik kendaraan, atau berjalan kaki. Maka di kitab Riyadhus Shalihin ada seorang sahabat, rumahnya lumayan jauh, dia selalu jalan kaki. Temannya negur, lawis taroita himaron tarkubuhu fidzulma wa firramdo. Kenapa kamu tidak membeli seekor keledai? Kan kamu punya duit untuk beli seekor keledai, supaya engkau tunggangi saat pergi ke masjid di saat puncak musim panas atau malam gelap gulita. Ternyata orang ini menjawab, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Saya tidak pernah punya cita-cita punya rumah dekat masjid, dan saya tidak punya cita-cita pengen membeli kendaraan sekedar pergi ke masjid. Wadhalika inni uridu an yuktabali mamsyah, karena saya ingin langkah kakiku ditulis oleh Allah. Nah, di sini para ulama menyimpulkan pergi ke masjid berjalan kaki lebih afdal daripada pakai kendaraan. Nah, berbicara tentang jalan kaki, ada satu pertanyaan dilontarkan ke Syekh Shalih Al Fauzan. Wahai Syekh, boleh tidak saya mengikuti pengajian tapi tidak hadir di majelis taklim? Kan sekarang sudah canggih, cukup nyetel YouTube. Jadi pengajiannya lewat YouTube, tidak pergi ke Masjid An-Nur. Kata beliau, ngaji lewat YouTube itu tetap ngaji, tetap dapat pahala. Cuma dia tidak mendapatkan pahala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki di jalan menuju menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah-langkah kakinya masuk surga. Jadi dia tidak punya langkah kaki. Maka para ulama menyarankan YouTube itu cuma selingan, menu utama tetap harus datang di majelis taklim. Apalagi ada kalimat al ilmu yu'ta. Kalau ingin dapat keberkahan, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke Masjid An-Nur untuk apa? Mendatangi ilmu. Itulah yang benar. Maka ada kitab Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi. Perjalanan panjang para ulama bersafar jauh dalam rangka menuntut ilmu. Baik. Ini hadis kedua. Kita masuk hadis ketiga. Satu hadis lagi. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq
qala sami'tu al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaina adimal jummati ila syahmati udunaihi al-yusra alaihi hullatu hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki, rambutnya ikal, posturnya sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai ujung telinga, dan beliau memakai kain berwarna merah. Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih tampan daripada beliau. Jadi Barra bin Azib berkesimpulan, belum pernah aku melihat orang yang gantengnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita fokus ke ganteng. Berkenaan dengan ganteng, maka satu, ganteng atau cantik bukan barometer. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kalian, walakin yang duru ila qulubikum, yang dilihat itu hati. Jadi ganteng atau cantik tidak penting. Nah, di Mekah ada pasangan suami istri, suaminya ganteng full, nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa tidak dipanggil Abdul Uzza, jadi hamba patung Uzza? Karena saking gantengnya akhirnya dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab, Lahab itu artinya ganteng. Istrinya aslinya Aura, saking cantiknya akhirnya dipanggil dengan Ummu Jamil. Pasangan suami istri ganteng dan cantik tapi ternyata kafir. Akhirnya apa? Diabadikan di surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya lah yang akan membawa kayu bakar. Jadi ganteng dan cantik justru diabadikan oleh Allah saking kafirnya. Jadi bapak-bapak yang tidak ganteng nggak usah minder. Satu. Yang kedua, terkadang ganteng atau cantik malah bikin masalah. Bikin masalah. Mana buktinya? Yusuf, seluruh wanita Mesir tergila-gila. Apa yang terjadi? Akhirnya kan wanita-wanita Mesir saking terpana melihat Yusuf, qata'na aydiyahunna, tanpa sadar ngiris-ngiris jari-jarinya. Setelah itu apa? Rabbi ahab as-sijnu ahabbu ilayya. Akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Gara-gara apa? Gara-gara ganteng. Termasuk di Madinah pada masa Umar bin Khattab ada laki-laki ganteng. Gadis-gadis Madinah tergila-gila. Mereka mencari waktu kapan bisa melihat si ganteng ini lewat. Akhirnya oleh Umar, oh ini orang ini bikin masalah ini. Akhirnya dipanggil kemudian digundul supaya gantengnya berkurang. Ternyata setelah digundul tambah ganteng. Maka orang ini dipersilahkan, tolong mulai hari ini Anda jangan tinggal di kota Madinah lagi. Akhirnya dia meninggalkan kampung halaman, tidak boleh tinggal di Madinah gara-gara ganteng. Coba. Jadi betapa tidak ganteng itu menguntungkan. Kemudian masalah ketiga, tapi terkadang ganteng itu juga diperlukan. Seperti kenapa Abdullah bin Abbas dakwahnya diterima, bahkan 3.000 khawaris bertobat akhirnya kembali kepada Ali. Salah satu faktornya adalah tidak sekedar ilmu, tapi Ibnu Abbas memang tipe laki-laki yang ganteng, pakaiannya selalu bagus dan rapi. Jadi orang belum ceramah saja sudah senang. Termasuk Mu'ad bin Jabal di samping ulama yang membuat daya tarik dakwahnya di Damaskus di Suriah. Karena apa?
innahu barrakus sunaya. Jadi wajahnya ganteng, tidak mesem saja sudah mesem. Bapak pernah melihat ada orang tidak mesem saja wajahnya udah mesem. Kelihatannya Pak Anies Baswedan, kelihatannya Pak Anies itu tidak mesem saja kelihatannya mesem. Baik. Kemudian bicara tentang ganteng, maka malaikat termasuk makhluk yang ganteng, memiliki tubuh yang indah. 2 kali Allah menyebut bahwa malaikat itu ganteng atau tubuhnya indah. Di antaranya dzumirratin fastawa. Malaikat adalah makhluk yang memiliki keindahan fisik. Dalil yang lain adalah ketika wanita-wanita Mesir melihat Yusuf lewat tanpa sadar ngiris-ngiris tangan, apa komentar mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini pasti bukan manusia, ini pasti malaikat. Berarti penduduk Mesir dalam persepsi mereka malaikat itu ganteng, maka Yusuf dikira bukan manusia tapi malaikat. Nah, kepada bapak-bapak yang ganteng-ganteng, mungkin yang diberi kegantengan, maka harus siap seiring dengan waktu kegantengan itu akan memudar, hilang karena faktor usia. Karena di masaran saya melihat bapak-bapak yang masa lalu ganteng begitu sepuh, lah ternyata kok jadi begini. Termasuk kemarin di IPHI Pak, di IPHI saya dengan beliau akrab, tapi begitu beliau ada di IPHI saya tidak mengenal beliau. Begitu disebut namanya, lupa, saya kan dulu masa kecil saya biasa main ke rumah bapak. Ternyata yaitu karena faktor tua, kegantengannya sudah hilang. Nah, kemudian bagi yang ganteng secara fisik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika kita bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki, sebagaimana tubuhku indah maka perindah akhlakku. Karena tidak bermanfaat yang bagus fisik tapi akhlaknya tidak indah. Jadi harus indah zahir dan batin. Akhlak itu bapak-bapak memiliki peran sangat penting. Maka Rasulullah bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min khuluqin hasanin. Yang bikin timbangan berat itu justru karena akhlak, bukan karena ibadah. Jadi yang bikin timbangan berat itu bukan karena didominasi oleh ibadah, tapi didominasi oleh akhlak. Rasulullah su'ila an aktsari ma yudkhilu annas al-jannah. Yang paling banyak masuk surga faktornya karena apa ya Rasulullah? Karena akhlak. Rasulullah juga bersabda, innal mu'min la yudriku bihusluki al-hasan darajata shaim al-qaim. Seorang mukmin kalau akhlaknya bagus, meskipun tidak tahajud, meskipun tidak saum sunnah, dia mendapatkan pahala tahajud dan saum sunnah non-stop sepanjang hidupnya. Jadi ada orang akhlaknya bagus, Pak tahajud enggak, nunggu tarweh Ramadan. Saum Senin Kemis enggak pernah, nunggu Ramadan. Tapi pahala saum sunnah dan pahala tahajud dia miliki karena memiliki akhlak yang baik. Maka beberapa pakar pendidikan mengingatkan perguruan-perguruan tinggi kalau ingin menerima mahasiswa jangan melihat faktor ijazah. Kata beliau, menerima mahasiswa tes akhlaknya terlebih dahulu. Kenapa? Orang yang akhlaknya jelek tapi dia pinter, bahaya kalau dipinterkan. Buktinya menteri-menteri yang korupsi itu kan pinter-pinter tapi tidak punya akhlak. Coba bendahara tidak punya akhlak, bahaya. Kemudian apa, ustadz tidak punya akhlak, oh bahaya. Dokter tidak punya akhlak juga bahaya. Termasuk presiden kalau tidak punya
akhlak masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Cukup, insya Allah kita lanjutkan 30 hari yang akan datang. Enggak, 60 hari yang akan datang, karena bulan depan insya Allah saya umrah. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu wujud, tapi kita tidak boleh membayangkan wujud. Ya. Nah, kita kembali ke Rasulullah ini. Anggap saja kita itu Rasulullah itu dhaif karena kita belum pernah melihat. Setelah diterangkan tadi beberapa sifat ciri-ciri Rasulullah, bolehkah kita itu membayangkan wujud Rasulullah walaupun tidak tepat, tidak pas ketika kita mungkin salam pada Rasulullah, ketika pokoknya kita membayangkan wujud Rasulullah itu sesuai dengan ciri-ciri tadi. Oh gitu. Baik, jadi gini, Rasulullah setelah Isra Mi'raj kan cerita-cerita kepada para sahabat pengalaman saat Isra dan Mi'raj. Salah satu yang beliau ceritakan adalah pengalaman bertemu dengan para nabi. Disebutkan ciri-ciri fisik para nabi. Begitu disebut Ibrahim, Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, tidak usah saya terangkan kulitnya, rambutnya, hidungnya. Ibrahim itu wajahnya, fisiknya seperti fisikku. Kan para sahabat akhirnya, oh berarti fisik Rasulullah inilah fisik Nabi Ibrahim. Itu bisa membayangkan. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak? Cukup mempelajari, banyak membaca hadis, itu sudah cukup. Tidak usah menghabiskan energi untuk membayang-bayangkan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin akan sampai. Maka kenapa saya senang mengisi kajian hadis? Karena ketika saya mengisi kajian hadis, otomatis saya membaca hadis. Kalau di Bekasi kan saya punya kajian Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, termasuk Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Kenapa saya senang? Karena setiap saya membaca hadis selalu membaca radhiyallahu anhu untuk nama sahabat dan sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan radhiyallahu anhu dan sallallahu alaihi wasallam yang sering saya ucapkan menyebabkan tertanam kecintaan saya, kerinduan saya pengen ketemu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Almar'u ma'a man ahabba, orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Jadi saya menanamkan kecintaan saya kepada para sahabat dan Rasulullah dengan cara banyak membaca hadis. Kalau fisik memang nggak mungkin. Bagaimana dengan mengunjungi museum Topkapı? Boleh, silahkan pergi ke Turki. Di sana kan ada peninggalan ada sendal, ada baju, ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin rindu dengan Rasulullah lewat fisiknya. Tapi kalau secara fisik, kalau saya umrah, saya tidak lupa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya dan selalu, kalau sudah mendekati kuburan Rasulullah, air mata sudah tidak bisa ditahan, ada rasa rindu ingin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu penanya terakhir, alhamdulillah. Tidak ada. Ya. Tadi diterangkan kita dilarang untuk berjalan dengan sombong. Nah, ciri-ciri berjalan dengan sombong itu bagaimana? Karena kita kan setiap hari berjalan. Artinya itu berjalan di muka. Bagaimana agar kita tidak terjerumus pada berjalan dengan sombong? Caranya, silahkan siapa yang berjalan di sini membikin semua yang hadir emosi. Caranya gembleleng gitu loh. Jadi orang pasti akan emosi kemeropok. Nah itu berjalan sombong, menunjukkan kesombongan.
dan saya tidak mungkin akan mempraktekkan karena saya kan tidak sombong. Silakan yang kemedi-kemedi sombong-sombong praktekkan, nanti tidak usah dikasih sarapan. Wallahu a'lam bisawab. Sebelumnya ini ada pesan iklan sponsor untuk mendoakan Mas Joko Prayitno. Masno berarti ya? Lah iya Masno. Oh ini nama aslinya Mas Joko Prayitno, Masno. Baik, beliau bagi saya ada banyak kesan baik. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan mendoakan beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqihi min khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danasi wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.